Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita dalam memasuki ibadah. Hari ini kita memasuki minggu ketiga ibadah pada bulan September, bulan katekese liturgi, menghayati ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Sejauh mana kita beribadah dengan sungguh-sungguh, baik dalam suka atau duka, dengan ucapan syukur. Ini kita lakukan supaya kedekatan kita dengan Tuhan tidak didasarkan atas permintaan atau sedang menghadapi masalah besar dan membutuhkan Allah. Persekutuan kita utuh dan holistik, bahwa setiap kehidupan itu pada hakikatnya ibadah. Mari kita rayakan dengan sukacita, seraya memuji namanya dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 18 bait 1. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Tema perayaan iman kita minggu ini, ibadah sebagai tanda pemberian Allah dalam pemahaman tentang ibadah dalam sudut pandang iman Kristen adalah proses oleh batin. Sebagai waktu ketaatannya pada Tuhan, sebagaimana ibadah berjalan dalam bentuk doa, membaca Alkitab, persekutuan keluarga menjadi cara kita mengucap syukur atas pemberian Allah pada kita. Sekali lagi, makna ibadah terjadi sebenarnya keseluruhan hidup kita yang dipersembahkan kepada Allah. Mari kita puji Allah kita melalui Kidung Jemaat nomor 454, bait pertama dan kedua, indahnya saat yang teduh.
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dosa dan kesalahan kita lakukan tanpa kesengajaan, kadang menjadikan jalan kita dalam menjalani kehidupan ini. Setiap kita ibadah selalu mohon pengampunan kepadanya, dan janganlah ibadah kita ini hanyalah sebagai formalitas saja. Untuk itu, mari kita berdoa mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan kami, hamba-Mu yang penuh dengan gemburan dosa dan kesalahan dalam kami menjalani kehidupan. Tanpa penyertaan dan pertolongan-Mu, kami tidak mampu melepaskan segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan tanpa sengaja maupun ada kesengajaan. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami ini, sehingga kami pun dengan keyakinan bahwa hanya Engkau yang bisa mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini dapat Engkau dengar. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita memuji dengan pujian KD 36 bait pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami mohon untuk berdiri. Berita anugerah diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita kembali menuju Tuhan dari pelengkap hidup jemaat 264 bait pertama dan yang ketiga. Syukur
Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita menerima sabda dari Tuhan Yesus Kristus dari sabda Allah, mari kita berdoa mohon tuntunan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, bimbing dan sertai kami dalam membaca firman-Mu, sehingga yang kami baca firman itu dapat menyegarkan hati kami dan membuat kelegaan. Dan mampukanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan sabda firman ini, agar firman-Mu dapat diterima dan dimengerti bagi seluruh jemaat yang mendengarkannya, serta menjadi tuntunan dan pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah Tuhan, doa ini kami menaikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita baca Injil Tuhan yang diambil dari Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan 16. Perumpamaan tentang orang-orang kupan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah dia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada manusia, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkaannya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau.
bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang makhluk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikmu menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum saya melanjutkan renungan pada saat ini, mari kita dengarkan lirik lagu dari Pelengkap Hidup Jemaat 264 ayat yang pertama. Seolah-olah si penulis syair yaitu Mercy Tambubolon pada tahun 1998 sedang merefleksikan atas hakikat ibadah yang selama ini dilakukan oleh umat. Sekedar ritual mingguan ataukah juga sudah dihayati dalam laku hidup keseharian. Dengan kata lain, ibadah pada hakikatnya bukan melulu ritual, melainkan sikap hidup sehari-hari yang tidak memisahkan antara yang dianggap sakral, yaitu takbiran minggu, dan yang profan, aktivitas sehari-hari dari Senin sampai Sabtu. Hidup sehari-hari adalah laku ibadah. Bagaimana ketika dalam hidup keseharian, kemudian kita mengalami persoalan atau masalah terus-menerus? Apakah ibadah kita menjadi terganggu, atau sebaliknya justru makin menguat sikap ibadahnya? Ada yang berpendapat bahwa secara psikologis kecenderungan seorang akan tekun berdoa, baca, rajin persekutuan, konsultasi spiritual. Biasanya ketika menghadapi persoalan yang berat, dekat atau jauhnya Tuhan, seolah-olah terletak pada seberapa berat persoalan yang sedang dihadapinya. Pertanyaannya, adakah korelasi antara persoalan hidup dengan penghayatan akan kehadiran Tuhan di dalamnya? Sehingga ibadah dapat dijadikan salah satu indikator atau ada seseorang berproses dalam pelaku ketaatannya kepada Allah, atau sebaliknya untuk kita ini seseorang sedang dalam masalah atau tidak. Bisakah dilihat dari kebiasaannya datang ke gereja, ikut PA, bergaul dengan jemaat, demikian juga ketika didapati ada yang bermasalah, bagaimana sikap diri yang bersangkutan dalam mengatasinya, serta bagaimana respon komunitas atau jemaat terhadap yang bersangkutan, sehingga ibadah benar-benar menjadi ibadah harian semacam refleksi sabda dan penerapan perilaku hidup terus-menerus.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap umat dapat mengukur sendiri korelasi antara ibadah hariannya dengan persoalan hidupnya dan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan setiap hari. Pemeriksaan diri secara terus-menerus bisa dilakukan dengan model doa Ignatian atau saat teduh harian. Dalam doa Ignatian dikenal satu tahapan awal, yakni eleksio, sebuah fase pemeriksaan kesadaran diri akan hidup. Eleksio yaitu tindakan memeriksa kesadaran diri melalui doa dan sabda selama 15 menit di pagi hari sebelum kita beraktivitas dan 15 menit di malam hari sebelum kita tidur, untuk evaluasi diri dan bersyukur pada Allah sepanjang hari ini. Aktivitas ini merupakan contoh sederhana ibadah harian umat, di mana setiap orang mengkhususkan waktu secara sengaja untuk merenungkan sabda Tuhan dan memaknai maksud Tuhan sepanjang hari ini. Tradisi Protestan lebih dikenal dengan saat teduh bersama Tuhan setiap pagi atau malam hari melalui renungan singkat. Model apapun, pada intinya setiap hari kita diajak untuk ibadah dengan kesadaran diri terarah pada sabda Tuhan. Dengan demikian, melalui kesadaran ini, umat akan dapat meminimalkan sikap menyalahkan diri sendiri atau orang lain di saat menghadapi masalah dalam hidupnya. Pada akhirnya, umat dapat memaknai ibadah harian sebagai respon syukur atas pemberian Tuhan yang diterimanya di sepanjang hidupnya. Ini kondisi ideal ibadah yang terjadi, yaitu ada kejujuran, ketulusan, syukur, sungkur, relasi, saling mengasihi, dan tidak ada sikap negatif dalam dirinya. Tetapi bagaimana mencapai kondisi ideal yang demikian? Jawabnya, melatih diri terus-menerus menjalani ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Sekarang, mari belajar dari sabda pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa pelajaran dapat kita perhatikan dari bacaan kita. Dari narasi Matius 20 ayat pertama sampai 16, Yesus menyampaikan pengajarannya setelah sebelumnya berbicara tentang upah mengikut Yesus, bahwa upah itu sepenuhnya adalah hak Allah yang diberikan kepada setiap orang yang mengikutinya dan bekerja sebagai bentuk kesediaan mengikutnya. Yesus hendak menegaskan bahwa akan terjadi perubahan sikap di antara orang yang mengikutnya, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dalam perihal upah, setiap orang sama, semua berdasarkan kemurahannya atau kesepakatan di antara keduanya. Ibarat orang tua rumah yang memanggil dan memilih pekerja untuk kebunnya. Ada beberapa hal yang menarik diperhatikan dari bacaan tadi. Yang pertama, kesepakatan bersama antara pemilik dan penggarap kebun anggur. Sebelum bekerja, sudah ada kesepakatan upah bersama, yakni 1 dinar sehari. Ukuran penghargaan atas kerja atau jasa ternyata diberikan berdasarkan kerja harian, bukan berdasarkan jumlah jam kerja. Jadi setiap hari jika seorang bekerja maka akan mendapat upah harian. Dengan demikian maka tidak akan ada perbedaan upah yang akan diberikan pada semua pekerja, sebab sudah berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, lamanya waktu bekerja. Ada yang jam 9 pagi, ada yang jam 12 siang, ada yang jam 3 petang, dan ada yang jam 5 petang pula baru mulai bekerja.
berdasarkan jam masuk kerjanya jelas berbeda satu dan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang dipanggil dan diberi pekerjaan berdasarkan waktu koreksi pemilik kebun anggur. Prioritas pemilik kebun mencari mereka yang menganggur, yaitu orang yang tidak punya pekerjaan dan hanya menunggu Tuhan. Biasanya orang yang demikian akan senang ketika mendapat pekerjaan, sehingga bukan soal mau kerja mulai jam berapa, sebab dengan bekerja mereka mendapat upah kerja. Yang ketiga, evaluasi dan apresiasi terhadap hasil kerja seharian. Tuan rumah memanggil waktu kerja harian tersebut di malam hari dan membayarnya sesuai dengan kesepakatan, mulai dari yang kerja jam 5 petang hingga yang kerja jam 9 pagi. Semua mendapat upah yang sama, yaitu 1 dinar. Evaluasi terjadi dari pihak pekerja yang berangkat mulai jam 9 pagi, yang bekerja 1 jam, dan yang bekerja hari selama berat kepanasan. Kenapa upahnya sama? Seolah-olah tidak ada ketidakadilan. Capaian prestasi kerja yang lebih lama waktunya seakan tidak dipertimbangkan. Jawab si pemilik kebun, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari di awal kerja? Ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja harian ternyata bukan sebatas pada besaran upah yang disepakati bersama, tetapi juga sikap si pekerja. Munculnya sikap hati membuat orang tidak dapat bersyukur atas kerja dan upahnya yang didapat seharian. Demikian juga cara pandang negatif, merasa tidak adil dan pilih kasih, membuat orang gagal dari sikap murah hati si pemberi kerja. Kisah pekerja yang protes pada tuan pemilik kebun anggur mengajak kita belajar dari orang yang gagal mengerti kemurahan Allah, karena dikuasai rasa iri hati terhadap orang lain. Sikap negatif dalam dirinya membuatnya menyalahkan orang lain, sehingga ia menjadi pribadi yang masuk dalam kategori terkemudian. Prioritas diberikan kepada mereka yang mengerti kemurahan hati Allah melalui pekerjaan yang dilakukan setiap hari, tanpa menghitung besaran upahnya secara duniawi, tetapi juga sedia bekerja di jam berapapun saat diminta melakukannya. Jika setiap kerja dimengerti sebagai bagian dari pelaku ibadah pada Allah, maka semestinya sikap bakti, taat, tidak bersungut-sungut, dan menyelesaikan tugas dengan baik akan dilakukan sebagai wujud syukur dan kesannya mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus, jika ibadah dimengerti sebagai tanda pemeliharaan Allah, maka tidak bisa dilepaskan dari sikap sadar terus melakukan refleksi dalam hidup keseharian. Sikap sadar yang mengatur, yakni menerima, menjalani dan memaknai segala kenyataan hidup. Pekerjaan, baik persoalan, beban derita, pertentangan, bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, Allah akan tetap melakukan pemeliharaan atas umatnya sekalipun umat kerap kali bersungut-sungut, iri hati, dan kadang tidak sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Sebab ia adalah Allah yang setia dan adil. Yang kedua, membuat evaluasi atas segala pekerjaan kita. Bekerja adalah ibadah yang melaluinya kita belajar setia atas kesepakatan, disiplin waktu kerja, dan menjaga relasi baik dengan rekan dan juga atasan kita. Lebih dari itu adalah kemampuan melihat kemurahan Allah melalui buah dari pekerjaan kita.
Yang ketiga, indikator seseorang dikatakan menjadi pribadi yang mampu menghayati pemeliharaan Allah dalam hidupnya, yakni ketika menjalani ibadah hariannya bersikap positif. Berarti ketika ada masalah, tidak menyerahkan diri sendiri sebagai orang yang paling sial atau paling malang, atau sebaliknya justru menyerahkan orang lain. Terakhir, menemukan maksud Tuhan dalam dan melalui hidup keseharian serta melandaskan diri pada sabda Allah. Dengan demikian, jika orientasi dan motivasi hidup ini adalah untuk Kristus dan di jalan bersama Kristus dalam kesetiaan, maka ibadah akan menjadi tanda syukur kita atas pemeliharaan Allah. Amin. Saat teduh. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul bersama-sama. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan bersama kita pada saat ini. Bapa Surgawi yang bersama yang kita surga yang mulia, perkenalkan pada pribadi ini secara mulai kami menaikkan doa sama kepada-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan syukur akan rahmat-Mu yang melimpah pada hari ini. Kami telah Engkau beri kesempatan untuk memuji akan kebesaran nama-Mu, dan kami bersaja menerima sabda firman-Mu pada peribadahan pada saat ini mengenai ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah, di mana sabda-Mu mengajarkan kami akan terus untuk menemui beribadah untuk setiap harinya melalui saat teduh bersama Tuhan. Kami mohon kiranya firman dan sabda-Mu tidak hanya kami dengar, namun bisa masuk dalam hati kami, sehingga menjadi pegangan dan tuntunan dalam kami menjalani perjalanan hidup kami ini. Pada saat ini pula kami berdoa untuk jemaat yang sekarang beribadah secara online ini maupun yang belum sempat mengikutinya. Berilah kegiatan jasmani maupun rohani, sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-harinya yang Engkau berkati. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada, kiranya Bapak hidup satu persatu, dan apabila ada yang sakit, berilah dia kesembuhan dan pulihkanlah kembali kesehatannya. Dan apabila ada yang berkesedihan, kiranya Bapak berilah penghiburan, dan segala kekurangan kiranya Bapak selalu mencukupinya. Bapak, untuk saat ini pula kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara serta pemerintahan kami dari tingkat bawah yaitu RT sampai dengan tingkat pusat yaitu Presiden. Bila kebijaksanaan dalam mengatur bangsa dan negara kami yang tercinta ini, sehingga dapat mewujudkan suatu negara yang adil dan makmur serta tentram dan aman. Dan saat ini masalah wabah penyakit COVID-19 masih belum tertangani dengan sempurna. Kami mohon penyertaan sehingga bangsa dan negara kami yang tercinta ini untuk segera terbebas masalah COVID-19. Bapak, sebelum kami mengakhiri dalam beribadah ini, kami juga mohon ampun atas kekurangan dan kesalahan kami
dalam kami menyelenggarakan peribadahan ini. Banyak sekali kekurangannya dan hanya Allah yang melengkapi segala kekurangan kami ini dan mengampuni atas kesalahan kami. Demikian Bapa, doa kami saat ini dan jauh dari kesempurnaan kami padakan dan kebetulan telah mengajarkan kepadamu, yaitu doa Bapa kami. Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Dan kita mengingat sabda Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a yang demikian. Aku tahu, ya Allah, bahwa Engkau adalah menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dan untuk memberikan persembahan, kita iringi dengan menyanyikan KJ 450 bait 1 dan 3. Oh
Allah Bapa kami yang Maha Mulia, kami mengucap syukur atas segala karunia yang Tuhan berikan pada kita semua. Terlebih pada pagi ini, Tuhan telah memberi berkat melalui persembahan-persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sucikan dan berkati, sehingga bisa kami gunakan dalam pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Dan ajarilah kami ya Bapa untuk selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di dalam doa ini banyak dosa dan pelanggaran. Ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita kembali memuji Tuhan dengan hidup jemaat nomor 42, bait pertama dan keempat. Kuperlukan juru selamat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan nyatakanlah ibadah kita dalam seluruh kehidupan kita. Untuk mewujudkan semuanya itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.